Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kelas 11 farmasi. Oke, pada hari ini kita akan membahas tentang menerapkan persamaan kuadrat. Yaitu yang pertama menyusun persamaan kuadrat yang diketahui akar-akarnya. Nah, tapi sebelum itu pada minggu yang kemarin itu yang mengerjakan tugas hanya berapa ya? 2 atau 3. Tuh. Nah, itu kalau kalian tidak mengerjakan ya nanti resikonya ditanggung sendiri. Ya, itu berpengaruh pada nilai rapot di semester. Oke. Jika nanti sampai sebelum ujian akhir semester tugasnya belum dilengkapi semuanya, nanti saya apa adanya gitu. Yang penting kalian mengerjakan, bukan masalah benar atau salahnya. Ya. Oke. Mau kalian mengerjakan atau tidak, itu saya tetap memberikan materi dan melanjutkan materi. Nah, oke. Kalau kemarin itu persamaan kuadrat, kalian disuruh mencari akar-akarnya. Sekarang kebalikannya. Ya, sekarang kebalikannya. Akar-akarnya diketahui, kalian disuruh mencari persamaan kuadratnya. Nah, jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat, maka untuk menyusun persamaan kuadratnya adalah yang pertama, menggunakan rumus perkalian faktor. Ya. Adalah X1, X min X1 dikali dengan X min X2 sama dengan 0. Kemarin kan seperti ini, kalau setelah difaktorkan, kan bisa X kuadrat, AX kuadrat plus BX plus C. Kalau difaktorkan ketemunya X min X1, X min X2 sama dengan 0. Nah, ini nanti diketahui X1 dan X2-nya, terus kalian masukkan ke rumusnya ini. Menggunakan yang kedua, yaitu menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar. Kemarin kan sudah kalian pelajari X1 plus X2 dan X1 dikali X2 minggu yang kemarin. Kalau tidak nyatet ya dibuka lagi YouTube-nya ya. Di-download videonya, disimpan dulu, baru diputar. Kalau udah saya tanya temen nih, minta sama temen nih. Minimal kalau tidak punya kuota ya temen nih nyatet, kalian mengopi gambarnya, ditulis di buku. Oke. Dengan rumus X kuadrat dikurangi X1 plus X2 dikalikan X plus X1 dikali X2. Nah, ini kan jumlah hasil akarnya. Ini hasil kali akar-akarnya X1 dikali X2. Ya, dimasukkan ke rumusnya ini. Begitu. Contoh yang pertama ini. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya negatif 8 dan 3. Nah, jadi X1-nya itu negatif 8. Dan X2-nya adalah 3. Jadi kalian tinggal masukkan ke sini, itu X1-nya berarti negatif 8. Hati-hati, ini negatifnya tetap ditulis dulu, baru negatif 8.
X dikurangi X2-nya berapa? 3 ya, 3. Karena positif 3. Oke. Kemudian jadi negatif berarti plus 8. X min 3 sama dengan 0. Setelah ini bagaimana? Dikalikan masing-masing. X dikali X. X kuadrat. X dikali min 3 berarti min 3X. 8 dikali X berarti 8X. 8 dikali min 3 berarti negatif 24. Sama dengan 0. Ini X kuadrat. Nah. Jadi X kuadrat plus 5X min 24 sama dengan 0. Ini ketemunya X kuadrat plus 5X min 24 sama dengan 0. Yang cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar. Kan diketahui tadi X1-nya negatif. Kembali. X1-nya adalah negatif 8. Dan X2-nya 3. Maka jumlahnya berarti tinggal dijumlahkan. Negatif 8 plus 3 berapa? Negatif 5. X1 dikali X2 berarti negatif 8 dikali 3 berarti negatif 24. Tinggal kalian masukkan ke rumus ini X kuadrat min X1 plus X2 X plus X1 dikali X2 sama dengan 0. Dimasukkan aja. Ini tadi hasilnya berapa? Negatif 5. Ditambah X1 X2 berapa? Negatif 24. Ini ada X itu, ini X. Nah. X kuadrat negatif kali negatif berarti positif 5X min 24 sama dengan 0. Sama kan hasilnya sama ini. Sama. Jadi kalian bisa menggunakan ini atau menggunakan ini. Hasilnya sama. Gunakan yang kalian pahami dan lebih mudah. Oke, contoh yang kedua. Menyusun persamaan kuadrat berdasarkan akar-akar persamaan kuadrat yang lain. Nah, misalkan diketahui, jadi sudah diketahui persamaan kuadratnya. Nah, ini X kuadrat min 8X plus 2 sama dengan 0. Kalian disuruh mencari persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya itu 5 lebihnya dari akar-akar persamaan kuadrat ini. Nah, jadi akar-akar persamaan kuadrat ini kalau ditambah 5, masing-masing ditambah 5, itu nanti ketemu persamaan kuadrat yang baru. Begitu. Bisa menggunakan cara ini, jumlah dan hasil kali. Ya. A-nya berapa? A depannya E kuadrat berarti A-nya 1. B ini berarti negatif 8. C-nya ini 2. Oke. X1 tambah X2 berarti rumusnya apa kemarin? Min B per A. Min 8 per 1 sama dengan 8. X1 dikali X2, rumusnya apa? C per A. 2 per 1 sama dengan 2. Nah, gunakan 8 dan 2, gunakan hasil ini. Kemudian langkah selanjutnya kita misalkan akar-akar persamaan kuadrat barunya yaitu adalah alfa dan beta. Itu dimisalkan akar-akar persamaan kuadrat yang baru itu alfa dan beta. Maka alfa sesuai dalam soal tadi, alfa itu nanti X1 ditambah 5.
X1 dan X2 itu kan akar-akarnya dari X kuadrat min 8X plus 2 sama dengan 0. Alpha itu X1 ditambah 5. Dan beta itu X2 ditambah 5. Kan 5 lebihnya berarti ditambah 5. Kalau 5 kurangnya berarti dikurangi 5. Kalau soalnya 3 kali dari akar-akar berarti 3 kalinya. Berarti 3X1 dan 3X2. Kalau 5 kalinya berarti 5X1, 5X2 di sini. Ya. Alpha plus beta. Alpha plus beta berarti X1 ditambah 5 ditambah X2 ditambah 5. Digabung menjadi 1. X1, enggak usah pakai kurung. X1 ditambah X2, 5 tambah 5 berarti 10. X1 ditambah X2 ini tadi berapa hasilnya? Oh ini 8 ditambah 10. Hasilnya 18. Maka alpha plus betanya 18. Alpha dikali beta maka X1 plus 5 dikali X2 plus 5. Kalian kalikan masing-masing. X1 dikali X2 maka hasilnya X1 X2. X1 dikali 5 maka 5X1. 5 dikali X2 maka plus 5X2. 5 dikali 5 maka 25. Kalau di sini X1 min 5 maka min 5 kali X2 maka min 5X2 gitu ya. Tandanya ini diikutkan dibaca. Jadi plus 5 kali X2 berarti plus 5X2. Oke, terus X1, X2, saya tulis dulu ya. X1, X2 ditambah 5X1 dan 5X2 ini bisa digabung menjadi 1 menjadi 5X1 ditambah X2. Ya. Kok bisa begini? Bisa. Karena kalau dikalikan 5 kali X1 hasilnya 5X1. Kalau 5 dikali X2 hasilnya 5X2. Kan sama saja. X1 kali X2 tadi hasilnya berapa? 2. Ditambah 5. X1 ditambah X2 hasilnya berapa? 8. 5 kali 8. Ditambah 25. Sama dengan berapa? 2 ditambah 5 kali 8, 40. Berarti 42 ditambah 25, 67. Tinggal dimasukkan ke sini, ke rumusnya persamaan kuadrat baru. Nah, kalau tadi kan rumusnya X1 plus X2, sekarang berubah menjadi alpha plus beta. Karena persamaan kuadrat yang baru akar-akarnya adalah alpha dan beta. Alpha plus beta tadi hasilnya berapa? 18. 18X ditambah alpha kali beta berapa? 67 sama dengan 0. Sudah ketemu. X kuadrat min 18X plus 67 sama dengan 0. Langkahnya sama kalau misalkan yang diketahui nanti di sini itu tidak 5 lebihnya tapi misalkan 3 kurangnya atau 5 kalinya berarti 5 dikali X1 dan 5 dikali X2 ya, itu. Caranya sama. Oke, nanti dicoba di latihan. Saya harap semuanya mengerjakan.
Kalau tidak mengerjakan, resiko ditanggung sendiri. Oke. Kalau kalian nanti setelah lulus ingin melanjutkan, maka nilai rapot itu sangat penting sekali. Jadi, untuk mendaftar kuliah nanti yang digunakan itu nilai rapot, bukan nilai hasil ujian akhir sekolah nanti pada waktu akhir kelas 3 itu bukan, tapi yang digunakan nilai rapot. Ya, dari semester 1 sampai semester 5. Baik mau daftar di negeri maupun di universitas swasta itu yang digunakan nilai rapot. Oke. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.